Saya Haslinda Basri, calon guru penggerak angkatan 11. Baik, pada hari ini saya akan melakukan percakapan kepada Pak Ahmad sebagai guru kelas 11 TKR, mata pelajaran proses pelayanan manajemen bengkel. Baik Pak, hari ini kita akan terus percakapan mengenai pra-observasi di kelas. Sebelum Bapak masuk dalam observasi kelas, tujuan pembelajaran Bapak seperti apa? Tujuan pembelajaran saya adalah bagaimana siswa mampu memahami dan mengimplementasikan alur proses manajemen bengkel pada kendaraan ringan. Jadi yang pertama adalah mampu mengintegrasikan apa itu tujuan pembelajaran kita sehingga mampu mengaplikasikan dalam dunia bengkel nantinya. Tentunya sasarannya adalah pada dunia usaha dan dunia industri. Baik, area pengembangan yang Bapak hendaki atau yang Bapak ingin capai? Ya, tentunya siswa peserta didik mampu memahami apa itu manajemen dan bagaimana alur proses pelayanannya dalam bengkel dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan customer ketika menghadapi customer datang ke bengkel dan membawa kendaraannya, bagaimana menyambutnya dengan baik sehingga tercipta komunikasi yang baik dan efektif. Baik, dalam strategi apa yang perlu dipersiapkan Pak? Strategi saya tentunya banyak hal ya, karena kita tahu bahwa dunia SMK itu tentunya anak-anak dipersiapkan dengan skill dengan kemampuan yang matang. Tentunya sasarannya nantinya adalah setelah selesai dari SMK Negeri 7 Bulukumba, yang pertama adalah bagaimana menyiapkan mereka dengan kompetensi yang mereka miliki dengan keahlian masing-masing, contohnya di dunia bengkel otomotif. Nantinya mereka sudah bisa mandiri, sudah bisa memahami bahwa dunia bengkel seperti ini dan melayani customer pelanggan dengan baik. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Jadi setelah ini kita masuk dalam kelas, melakukan observasi kelas ya Pak. Iya. Semoga Bapak dalam pelaksanaan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haslinda Basri, calon guru penggerak angkatan 11. Pada hari ini saya akan masuk observasi Pak Ahmad dari kelas 11 TKR. Baik Pak, ada sedikit waktu saya ingin mengobservasi Pak Ahmad. Baik Pak, pada pasca observasi di kelas, catatan refleksi Bapak seperti apa Pak? Refleksi Bapak setelah proses pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, refleksi yang saya lakukan adalah kepada peserta didik, apakah peserta didik ini mampu mengetahui apa itu tentang APESAK dalam pelaksanaan bengkel, karena materi yang saya angkat kemarin adalah proses manajemen bengkel, yang artinya bagaimana peserta didik mampu dalam artian bisa manajemen pelayanan bengkel dengan baik, dengan benar, contohnya berkomunikasi kepada pelanggan. Ketika berkomunikasi dengan pelanggan, apa yang perlu mereka laksanakan? Yang pertama adalah mungkin menanyakan hal-hal apa keluhan, apa kerusakan yang terjadi pada mobilnya, serta hal-hal sampai kepada estimasi anggaran yang diperlukan oleh pelanggan, sehingga mereka pelanggan ini secara tidak langsung bisa tahu bahwa ternyata kerusakan pada mobil saya seperti ini dan estimasi anggarannya serta pelaksanaan waktunya setelah masuk di bengkel. Itu yang peserta didik harus tahu, dan setelah itu peserta juga didik mampu merefleksikan bahwa setelah masuk di advisor maka langsung ke mekanik, setelah itu mekanik menginformasikan baru kembali lagi kepada customer mobilnya, seperti itu. Jadi peserta didik ini mulai dari proses manajemen bengkelnya, bagaimana mobil ini masuk sampai dengan prosedurnya keluar, seperti itu. Baik Pak, jadi setelah mendengarkan dari refleksi Pak Ahmad, kira-kira area pengembangan Bapak ini yang hendak Bapak ingin capai? Area ingin saya hendak capai yaitu mungkin yang pertama adalah dari segi peserta didik bagaimana bisa memahami
menciptakan bengkel yang saya rasa satu pertama adalah bisa customer kembali lagi ke bengkel itu dengan tujuan mereka puas, mereka terlayani dengan baik dari segi pelayanan, dari segi mutu seperti itu. Jadi kalau kita dalam pos pelayanan bengkel ini, karena yang saya angkatkan itu pos pelayanan manajemen bengkel di bengkel TKR, ya tentunya itu yang harus kita ini, walaupun sebetulnya harga tapi mutu menjamin, ya kenapa tidak. Jadi yang selalu saya tekankan kepada peserta didik bagaimana customer adalah menjadi raja, ratu di bengkelnya, walaupun setidak-tidaknya bagaimana menciptakan suasana dalam bengkel dengan baik dan benar. Jadi itu yang penting kita jaga dari segi menjadi calon mekanik yang handal di luar sana seperti itu. Jadi betul sekali Pak ya, dengan adanya peserta didik itu harus bagaimana konsumen itu kembali ulang ke kita kepuasan. Kepuasan, tapi tidak melanggar aturan-aturan yang ada di SOP. Artinya mereka punya SOP, standar operasional pelayanan prosedur yang harus mereka tindaki ketika customer datang ke bengkel seperti itu. Sekali perlu adanya SOP yang diterapkan dalam bengkel. Rencana tindak lanjutnya Bapak ini Rencana tindak lanjut seperti yang saya bahasakan bahwa maksudnya ketika kamu di kemudian hari setelah selesai dari SMK Negeri 7 Bulukumba, tentunya kamu punya bekal, punya skill dan kemampuan untuk itu. Walaupun nantinya kalian tidak bisa membuka bengkel, paling tidak kamu masuk di industri. Contohnya apa yang harus kamu lakukan di industri? Ya, satu, melayani dengan sesuai standar operasional prosedur. Karena ketika kita bekerja dengan standar operasional sesuai dengan SOP, dengan yang tidak pasti berbeda. Jadi walaupun nantinya kalian di industri, setidak-tidaknya kamu tidak pintar, tapi lakukanlah sesuai dengan standar operasional prosedur. Karena salah satu yang dicari mekanik yang andal bukan pintar, tapi yang dicari adalah sesuai standar operasional prosedur seperti itu. Jadi itu yang saya tekankan kepada peserta didik supaya mereka tahu bahwa langkah-langkah yang harus saya lakukan ya sesuai dengan SOP, sesuai yang kamu dapatkan di bangku sekolah seperti itu. Betul sekali Pak, ini sudah SOP karena itu memang keamanan peserta didik perlu. Ya, jadi kalau kita lagi bekerja tentunya yang diperhatikan adalah ketiga LH. Jadi ketiga LH-nya penting. Jadi ketika anak-anak tidak mengindahkan ini maka ya fatal akibatnya. Kenapa? Ya tidak mengindahkan yang namanya ketiga LH, karena bekerja di bengkel itu tidak serta-merta mau tak saja. Ya pasti menggunakan SOP. Apa SOP-nya? Ya tentunya sudah dipelajari di SMK. Bagaimana caranya memakai sepatu safety, memakai baju, itu semua yang harus dilindungi. Karena saya yakin dan percaya semua kelas-kelas industri pasti tahu itu bahwa K3RH sangat penting sebelum kita bekerja. Ya seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak kesempatan dan waktunya. Pada hari ini saya telah melakukan pasca observasi kepada guru SMK Negeri 7 Bulukumba kelas 11 TKR.